semuanya, selamat datang di podcast kita pada kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus krusial, yaitu isu-isu hukum yang dalam keuangan daerah. Bersama saya Nadia sebagai moderator dan juga sudah hadir teman-teman kita narasumber yang akan memberikan pandangannya secara tajam dan mendalam. Jadi di sini kita akan membahas 4 isu hukum mengenai keuangan daerah. Oleh setiap narasumber akan dibahas nanti. Yang pertama ada narasumber kita yang pertama ada Akram Nurdin yang akan membahas mengenai ketergantungan daerah dalam kucuran dana dari pusat. Yang kedua ada Ahmad Rifki Ramadan yang akan membahas mengenai konflik kewenangan antara kepala daerah dan DPRD dalam penetapan APBD. Narasumber kita yang ketiga ada Miftah Hilmi Ilyas yang akan membahas mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transport dan APBD. Dan narasumber kita yang terakhir ada Muhammad Rifki yang akan membahas mengenai ketidakefisienan penyerapan anggaran daerah. Oke teman-teman, kita mulai dari isu yang pertama. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu masalah klasik dalam keuangan daerah adalah tingginya ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat, baik itu dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun dana bagi hasil. Nah, di sini sudah ada narasumber kita yang akan memaparkan lebih lanjut tentang bagaimana ketergantungan ini berdampak terhadap kemandirian fiskal daerah. Kepada narasumber kita yang pertama, Muhammad Akram Nurdin, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini Dokter dan teman-teman narasumber yang lain bahwa betul tadi mengawali statement saya pada pembicaraan kita kali ini, betul tadi yang dikatakan oleh moderator kita bahwa sepertinya saat ini daerah itu sangat tergantung dengan dalam khususnya dalam keuangan sangat bergantung pada pusat. Tentunya ini mereka melupakan bahwa hakikat sebenarnya dari otonomi daerah itu adalah sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk apa? Agar pemerintah daerah dapat mengurus serta mengatur urusan rumah tangganya mereka sendiri secara mandiri atau yang biasa anak-anak muda seperti kita sebut ini berdikari, yaitu berdiri di kaki sendiri. Jadi tentu dengan kewenangan yang diberikan pusat ini tidak melepas artinya daerah tidak melepas dirinya dari kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi otonomi daerah dihadirkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat tentunya, pemerataan kesejahteraan, demokrasi diharapkan dapat begitu maju dan tentunya pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Sehingga daerah mampu mengembangkan potensi dan mengelola sumber dayanya dengan baik. Jadi keterkaitan otonomi daerah ini dengan dana pusat serta hakikatnya dengan otonomi daerah bahwa otonomi daerah sebenarnya ini belum mencapai tujuannya sendiri. Jadi tadi diharapkan bahwa daerah mampu mengurus daerahnya sendiri dengan berdikari tanpa mengharapkan sumber daya atau bantuan tangan dari yang lain. Jadi singkatnya bahwa dengan adanya contoh kasus seperti di Parepare ini, dana transferan pusat itu dari pusat ke daerah dipotong sebanyak 101 miliar yang berdampak pada program-program strategis pemerintah Kota Parepare itu sulit dijalankan, seperti yang menjadi beban kepada daerah akibat pemotongan ini, yaitu gaji-gaji para P3K itu sulit didanai oleh pemerintah daerah. Jadi teman-teman, sejatinya singkatnya bahwa dalam keuangan daerah ini sebenarnya daerah belum mampu menunjukkan eksistensinya sebagaimana yang diinginkan oleh otonomi daerah itu sendiri. Jadi singkatnya bahwa daerah belum mampu mengurusi daerahnya sendiri atau lebih tepatnya belum mampu memaksimalkan pendapatan hasil daerahnya sendiri. Terima kasih, moderator. Menarik sekali ya. Jadi sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa selama daerah masih selalu tergantung pada pusat, maka otonomi daerah itu hanya akan bersifat administratif, belum benar-benar substantif ya. Tantangannya adalah bagaimana daerah mampu menggali potensi pendapatan aslinya sendiri secara kreatif dan berkelanjutan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke isu kedua. Ini juga salah satu isu yang cukup sensitif, yaitu konflik kewenangan antara kepala daerah dan DPRD dalam proses penyusunan anggaran maupun penetapan APBD. Nah, dalam praktiknya sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif daerah, baik terkait prioritas program maupun alokasi anggaran. Nah, menurut narasumber kita yang kedua, apakah konflik seperti ini mencerminkan dinamika check and balance yang sehat atau justru menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antara lembaga daerah? Nah, kepada narasumber dipersilakan. Sebelum memulai segmen pembicaraan saya pada kali ini, muncul sebuah pertanyaan dari judul yang akan saya bawa pada hari ini, di mana sebuah pertanyaan ini itu, siapa sih sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk mengatur RAPD, apakah DPRD atau kepala daerah? Kalau kita bicara soal APBD, sebenarnya yang terlihat dari permukaan hanyalah angka-angka, tabel, dan dokumen resmi. Tapi di balik itu, ada dinamika politik dan proses negosiasi yang sangat menarik dan menenangkan antara kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah, baik wali kota maupun bupati, punya kewenangan untuk menyusun dan mengajukan rancangan APBD. Ini tentu didasarkan pada visi pembangunan yang mereka usung. Misalnya mereka ingin fokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ataupun program-program sosial tertentu yang dianggap prioritas untuk masyarakat di daerahnya. Dari perspektif kepala daerah, APBD adalah alat untuk mewujudkan janji kampanye dan visi pembangunan yang sudah mereka sampaikan kepada publik atau masyarakat. Tapi di sisi lain, DPRD juga memiliki peran yang sangat penting. Mereka memiliki kewenangan untuk membahas, meninjau, mengoreksi, bahkan menolak usulan anggaran kepala daerah. Tugas DPRD adalah mewakili aspirasi. Tugas DPRD adalah mewakili aspirasi rakyat. Mereka harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jadi kalau kepala daerah punya fokus tertentu, DPRD kadang punya perspektif lain dan ini tidak selalu sejalan. Di sini sering muncul konflik. Kepala daerah bisa merasa DPRD terlalu menghambat pembangunan, atau bahkan mengambil sikap politis yang membuat proses penetapan APBD menjadi lama. Sebaliknya DPRD bisa merasa kepala daerah terlalu dominan atau kurangnya transparan dalam menyusun rancangan APBD. Kalau ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa nyata. Penetapan APBD bisa molor, proyek tertunda, dan layanan publik yang seharusnya berjalan lancar menjadi terhambat. Namun menariknya, konflik ini sebenarnya menjadi hal negatif sepenuhnya. Justru ini adalah bagian dari mekanisme check and balance. Dan dalam pemerintahan daerah, ketika kepala daerah dan DPRD mampu berkomunikasi dengan baik, melakukan musyawarah dan membangun kompromi, konflik ini bisa menjadi alat untuk menghasilkan APBD yang lebih matang, realistis, dan lebih berpihak kepada rakyat. Dalam konteks ini, gesekan antar eksekutif dan legislatif justru mencerminkan demokrasi yang berjalan dengan sehat. Ada proses saling mengontrol dan saling menyeimbangkan, gimana ini yang dimaksud dengan checklist ya. Yang menarik juga adalah konflik kewenangan. Ini bukan hanya soal angka atau proyek, ini soal prioritas pembangunan, dan siapa yang menentukan arah penggunaan anggaran. Kadang DPRD mendorong proyek lebih dekat dengan masyarakat lokal, sementara kepala daerah fokus pada proyek strategis yang masa berlakunya itu jangka panjang. Jadi proses ini sebenarnya adalah ruang negosiasi antara visi pembangunan jangka panjang dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kalau kita melihat dengan sudut pandang itu, APBD bukan sebenarnya dokumen teknis, melainkan mencerminan dari dinamika politik, demokrasi, dan pembangunan daerah secara nyata. Dan bagi masyarakat,
penting untuk memahami bahwa setiap konflik yang terjadi dalam penetapan APBD bukan sekedar drama politik. Ini adalah mekanisme yang memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan bisa dipertanggungjawabkan dan lebih tepat sasaran. Jadi menurut saya kunci adalah kunci dari semua ini adalah komunikasi, transparansi, dan kesediaan untuk berkompromi. Kepala daerah dan DPRD memang punya kewenangan berbeda, tetapi pada akhirnya keduanya punya tujuan yang sama, membangun daerah lebih baik dan memastikan pelayanan publik berjalan efektif. Jika mereka berkolaborasi, ini berjalan dengan baik. APBD bukan lagi sekadar hanya angka di kertas, tetapi benar-benar menjadi alat untuk membawa perubahan bagi masyarakat. Mungkin sistem dari saya dan sebagai saya yang itu Ya. saya kembalikan kepada moderator. Ya, betul sekali ya, narasumber kita kali ini. Idealnya hubungan kepala daerah dan DPRD itu bersifat kolaboratif, bukan kompetitif ya. Karena sejatinya keduanya adalah mitra dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah. Konflik yang berkepanjangan justru berpotensi menghambat penetapan APBD dan berdampak pada pelayanan publik di daerah. Nah, sekarang kita lanjut ke isu yang ketiga yang juga sangat-sangat penting untuk dibahas, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana transfer dan APBD. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, banyak daerah yang sudah menerapkan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital, tapi tetap saja masih ada persoalan terkait keterbukaan data dan laporan pertanggungjawaban. Nah, menurut narasumber kita yang ketiga, seberapa penting sebenarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas ini diterapkan secara nyata, bukan hanya sekedar di atas kertas. Kepada narasumber dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Mengawali pembahasan saya di sini, saya ingin memulai dengan menekankan satu hal, yaitu transparansi dan akuntabilitas bukan sekedar kewajiban administratif, tapi fondasi kepercayaan publik. Tanpa dua hal ini, pengelolaan dana transfer dan APBD bisa kehilangan arah dan masyarakatlah yang akan dirugikan. Pertama, tentu kita semua tahu bahwa APBD adalah dompet pemerintah daerah yang berisi pendapatan dari pajak dan retribusi dan dana transfer. Masalah muncul ketika pengelolaan dana ini tidak transparan atau transparansi. Bukan hanya soal mempublikasikan laporan, tapi memastikan informasi yang diberikan mudah untuk diakses dan dipahami masyarakat. Misalnya, jika masyarakat bisa melihat anggaran secara jelas dan tahu kemana setiap rupiah digunakan, mereka dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan. Dan selanjutnya itu akuntabilitas, berarti setiap pengeluaran harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara hukum, tapi juga secara sosial. Adapun laporan keuangan, audit oleh BPK, pengawasan DPRD, hingga partisipasi masyarakat dalam forum Munserbang adalah mekanisme akuntabilitas. Dengan kata lain, pemerintah harus bertanggung jawab secara terbuka, bukan hanya di kertas. Ada beberapa solusi yang saya tawarkan itu untuk menemukan titik terang dan permasalahan ini. Yang pertama itu menyediakan portal anggaran yang mudah dibaca, lengkap dengan visualisasi data, sehingga masyarakat itu bisa cepat memahami. Dan yang kedua, mengadakan forum komunikasi dengan warga, yang dimana seperti ngopi bareng, anggaran-anggaran, agar masyarakat kita bertanya langsung tentang proyek dan penggunaan dana. Dan yang ketiga itu menggunakan media sosial untuk update real time, sehingga informasi tidak ketinggalan dan bisa langsung
direspon oleh warga. Adapun yang terakhir itu melibatkan komunitas lokal dan akademisi untuk memantau proyek sehingga pengawasan bersifat kolaboratif. Pada akhirnya itu transparansi dan akuntabilitas bukan hanya jargon, tapi kunci agar setiap rupiah dari APBD itu dan dana transfer benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Kita semua, pemerintah dan warga, punya peran dalam mengawasi agar pembangunan berjalan efektif, adil, dan tepat sasaran. Baik, terima kasih moderator. Baik, sedikit menambahkan moderator. Betul sekali tadi yang dikatakan sumber kita yang ketiga ada kaitannya dengan salah satu statement yang menarik dari narasumber kita yang kedua tadi, bahwa ketegangan atau kontroversi yang terjadi antara pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif di daerah, dan DPRD itu sebenarnya bukan hanya drama politik saja, akan tetapi bagi saya sendiri, dari kacamata saya sendiri, bahwa itu merupakan sebuah keharusan. Jadi sebelum APBD itu dilaksanakan atau diluncurkan untuk pembangunan, tentunya infrastruktur dan lainnya, tentu harus ada perdebatan yang tentunya adalah perdebatan ilmiah agar nantinya APBD itu tepat sasaran, dan itu juga menjadi sebuah tujuan daripada otonomi daerah itu, di mana percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di daerah. Terima kasih moderator. Ya, keren sekali para narasumber kita ini. Jadi sedikit yang saya tangkap yaitu transparansi itu bukan hanya soal mempublikasikan laporan, tetapi juga soal bagaimana masyarakat bisa memahami dan mengawasi aliran dana negeri itu sendiri. Sementara akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban nyata atas penggunaan setiap rupiah uang rakyat. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke isu yang terakhir, yaitu mengenai ketidakefisienan penyerahan anggaran daerah. Fenomena ini sering terjadi di hampir semua daerah, terutama di akhir tahun anggaran, di mana banyak program dikebut tanpa hanya untuk mengejar target, tanpa mempertimbangkan efektivitasnya. Nah, menurut narasumber kita yang ketiga, apa saja sih faktor utama yang menyebabkan rendahnya penyerahan anggaran daerah, dan juga bagaimana solusinya? Kepada narasumber dipersilakan. Terima kasih moderator. Hal yang akan saya bahas pada hari ini yaitu ketidakefisienan penyerapan anggaran daerah. Kalau kita bicara soal ketidakefisienan penyerapan anggaran daerah, sebenarnya ini bukan isu baru, tapi yang menarik. Setiap tahun trennya hampir sama. Di awal tahun, serapan anggaran cenderung lambat, lalu di akhir tahun mendadak ngebut. Akibatnya, banyak program yang akhirnya dikerjakan sekedar untuk menghabiskan anggaran, bukan untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat. Kalau kita telisik lebih dalam, penyebabnya berlapis. Yang pertama, soal perencanaan yang lemah. Banyak daerah yang menyusun rencana kegiatan secara terburu-buru, bahkan seringkali tidak sinkron antara visi kepala daerah dan ketidakmampuan teknis dinas di lapangan. Akibatnya, begitu anggaran disahkan, pelaksana dibawa kebingungan mau mulai dari mana. Yang kedua itu ada proses administrasi dan regulasi yang berbelit. Kadang niatnya untuk menjalankan akuntabilitas, tapi dalam praktiknya justru membuat pencairan dan pelaksanaan proyek jadi lambat. Jadi bukan karena daerah malas menyerap anggaran, tapi karena terlalu panjang dan penuh hambatan birokratis. Dan yang ketiga, ini menarik teman-teman, soal kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah. Banyak pejabat pelaksana teknis yang belum terbiasa dengan perencanaan berbasis kinerja. Akibatnya, mereka lebih fokus ke berapa besar dana terserap daripada apa dampak yang dihasilkannya. Nah, dampaknya cukup serius, teman. Ketika penyerapan anggaran tidak efisien, masyarakat jadi kehilangan manfaat yang seharusnya bisa mereka rasakan lebih cepat. Infrastruktur tertunda, layanan publik tidak maksimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ikut menurun. Tapi menurut saya pribadi, ini bukan persoalan tanpa solusi. Ada banyak daerah yang mulai belajar menggunakan sistem digital perencanaan dan monitoring, memperkuat koordinasi lintas OPD, bahkan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan lewat musrenbang yang lebih partisipatif. Jadi kalau praktik ini bisa direplikasi dan dikawal dengan komitmen politik yang kuat.
Saya optimis serapan anggaran bisa jauh lebih efisien ke depan. Baik, itu saja moderator. Ya, saya juga setuju dengan narasumber kita. Jadi rendahnya kapasitas perencanaan, birokrasi yang lambat, serta kurangnya koordinasi lintas sektor seringkali menjadi akar masalah. Jadi karena itu, reformasi tata kelola keuangan daerah perlu difokuskan pada perencanaan yang matang dan sistem monitoring yang kuat. Sedikit menambah moderator Ya. tadi saya tidak sepakat bahwa salah satu hambatan APBD itu tidak efisien di dalam penyelenggaraannya adalah salah satunya adalah kualitas SDM di daerah. Salah satu bukti konkret teman-teman bahwa bukan lagi menjadi, tapi sudah sekarang menjadi rahasia umum bahwa ketika seorang PNS terangkat di satu dinas, akan tetapi ketika nanti dalam karirnya itu akan dipindahkan ke dinas lain. Tadi disebutkan oleh narasumber yang keempat bahwa itu nanti yang menyebabkan pejabat teknis itu kekurangan kemampuan dalam menyelenggarakan atau mengalokasikan APBD itu. Jadi eh, dari saya sendiri dari kacamata saya sendiri bahwa ketika seorang PNS terangkat pada satu dinas, sebaiknya dia ditempatkan dari dinas itu mulai sejak terangkat sampai nanti ia menduduki jabatan strategis di dinas tersebut. Agar apa? Agar pemerintahan kita, orang-orang yang menduduki jabatan strategis itu berdasarkan meritokrasi atau berdasarkan kemampuan mereka. Jadi terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas penjelasan tambahannya ya. Nah, baik teman-teman, penjelasan kita hari ini sungguh menarik, apalagi dijelaskan oleh para narasumber yang juga sangat keren-keren ya. Jadi kita sudah mengupas 4 isu penting dalam keuangan daerah, mulai dari ketergantungan fiskal terhadap pusat, konflik kewenangan, masalah transparansi dan akuntabilitas, hingga ketidakefisienan penyerapan anggaran. Nah, semoga diskusi kita ini bisa membuka wawasan baru bagi pendengar untuk memahami kompleksitas keuangan daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Nah, terima kasih kepada para narasumber yang sudah berbagi pandangannya. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.